Wah, mantap. Halo guys, kembali lagi di King Review. Nah, hari ini kita kedatangan sebuah motor klasik ya. Ini adalah Binter Mercy tahun 84 guys. Jadi ini motor tua sebenarnya. Nah, kemudian ini dikonversi ya. Jadi motor listrik. Ini motor kayaknya ya, ini kayaknya motor klasik Binter Mercy satu-satunya di dunia mungkin ya yang pertama kali dikonversi, karena sebelumnya kayaknya masih jarang banget yang melakukan konversi. Oke, kita akan ulas sedikit ya. Jadi ini warnanya adalah apa ya, ini ya, grey ya. Ini masih ori semua untuk warnanya. Kemudian ini basicnya Kawasaki ya, Kawasaki Binter Mercy. Ini motor legendaris di zamannya ya, dan ini tahun 84 guys. Jadi motornya sudah berapa ya? 16 tambah 22 udah 38 tahun. Sama kita aja mungkin yang nonton-nonton ya, lahiran tahun 90-an, masih tua motornya. Oke, kita review ya sedikit. Jadi ini pertama thank you banget ya buat teman-teman kita ya. Ini ada tim ya yang udah nge-build motor ini sampai keren banget kayak gini. Ada Bang Faris, kemudian ada Bang siapa ya, ada 6 saya sampai lupa ya. Ada Bang Faris, ada Bang Hanas, ada Bang Arya, ada Bang Haidar, ada Bang Agus, satu lagi ada Bang Rashid ya. Jadi ada 6 orang yang tim ya yang membuat motor ini jadi keren banget. Jadi motor lama klasik kemudian diubah menjadi motor listrik dan dikasih fitur IoT ya guys. Jadi sebenarnya tadi gimmick ya. Jadi ini motor ini bisa kita operasikan pakai IoT ya. Jadi kita bisa hidupin dan matiin motornya pakai aplikasi di sini. Ini contohnya, ini aplikasinya ya. Jadi ini masih dikembangkan juga. Jadi ini fiturnya cuman ini sih, masih baru on offin motornya ya. Dan juga untuk yang sensor-sensor sebenarnya masih dikembangkan ya. Jadi ini contoh, kalau kita mau ngidupin motor tinggal dipencet aja kayak gini, nanti motor akan hidup sendiri. Gitu ya, kayak tadi contohnya ya. Pura-puranya dia pakai AI ya, artificial intelligence ya. Jadi pakai suara. Jadi sebenarnya dipencet aja ininya secara IoT kayak gini. Oke. Kita review mungkin mulai dari depan ya. Jadi ini udah banyak, kalau bodinya masih ori ya sebenarnya, mulai dari ban, kemudian shock, lalu frame-nya, body sedikit dirubah ya. Contohnya ini dikasih visor tambahan, lampunya kita ganti pakai LED projector Cobra, kemudian spakbor ini kayaknya masih ori semua, kemudian tangki masih ori guys. Jadi ini dipertahankan ya biar kesan klasiknya nanti nak. Ini masih ada klasik ya. Jadi ini kemudian ini bodinya di custom juga, ini buat tempat baterai. Nah ini juga joknya ya, ini joknya juga di custom ya, aslinya kayak gini. Kemudian di sini ada, ini kita ke bodi dulu ya. Jadi bodi sebelah kanan ini buat baterai. Nah spesifikasinya nanti kita bahas ya. Ini ada baterai, kita bahas bodi dulu. Bahas ini buat baterai ya. Kemudian selebihnya masih ori. Knalpotnya juga masih dipertahankan ya. Cuman dipertahankan fisiknya aja. Cuman fungsinya udah nggak ada, kita ganti dengan knalpot elektrik. Oke, itu dari bodi. Kemudian kita coba dari review dari ini ya guys. Dari apa dulu ya? Enaknya dari mesin dulu kali ya, kelistrikan. Jadi ini semua ininya di sini ya. Jadi kelistrikannya kita pakai di sini. Jadi ini untuk kabin listriknya ya. Jadi kelistrikan di sini ada controller, ada macam-macam. Kita buka aja guys. Coba kita lihat. Kalau pakai tangan satu cukup berat ya. Mantap.
Nah guys, isinya kayak gini. Nah ini guys, jadi dalamannya kayak gini. Jadi sebenarnya ini ya, fiturnya dasar sih ya. Ada apa? Ada motor, kemudian apa? Controller dan juga baterai ya. Jadi kalau komponen utama sebenarnya cuma itu ya. Jadi di sini ada controller, kemudian motornya baterainya di tempat sisi tadi ya. Baterainya itu di sisi kanan. Jadi dari spek dulu ya guys. Jadi ini baterainya kita pakai baterai bawaan gesit ya. Pakai baterai bawaan gesit, ini spesifikasinya 72 volt 20 Ah. Kita paralel 2. Nah, kenapa paralel 2? Karena motornya gede guys. Jadi ini motornya 3 kW. Motornya mid drive ya. Model yang mid drive ini 3 kW. Jadi kalau baterainya satu tuh kurang ya. Jadi apa namanya? Biar maksimal gitu ya. Kita pakai dua baterai di paralel ya. Jadi kapasitas totalnya itu 72 volt 40 Ah ya. Jadi sekitar 3000 ya. Jadi pas ya 72 kali 40 kan sekitar 3000 ya. 28 sekian itu motornya 3 kW. Itu sih. Kemudian ada controller, ini 150 ampere di sini. Pakai controller Fotol. Kemudian part-part lainnya seperti biasa ada throttle gas di sini. Ya kita balik ke sini dulu baterainya. Jadi kalau mau ngecas ini kita kasih MCB di sini. Ini adalah MCB 50 ampere ya. Jadi ini untuk cut off ketika mau charging. Kemudian ini chargernya kayak gini, model gesit ya. Jadi ini chargernya ukurannya maksimum 63 volt ya untuk baterai 83 ya sorry, untuk baterai 72. Kemudian ini arusnya 5 ampere max ya. Jadi kalau ngecasnya kurang lebih bisa 4 jaman. Itu. Kemudian kita coba beralih ke sini guys. Beralih ke kabin. Nah, di sini ada beberapa bagian. Jadi di sini kita pakai RFID untuk login ini ya, untuk buka kontak. Jadi kita udah keyless ya guys, nggak pakai kunci kontak lagi. Ini pakai RFID, bisa pakai RFID card, bisa pakai KTP, bisa pakai SIM ya. Jadi lebih safety ya. Kemudian di sini ada speedometer. Kemudian di sini, kemudi kiri standar ya, ada rating, sein. Kemudian ada apa namanya, jauh dekat ya, ini ya, high beam, low beam. Kemudian untuk yang sisi kanan, nah ini agak beda dari motor konvensional. Di sini ada ini untuk hidupin ring light ya guys, atau kalau biasa dikenal kalau custom lampu itu ada angle eyes ya, demon eyes di sini. Kemudian ini ada gear guys, gear 1, 2, 3 ya. Jadi ini bisa 3 mode. Ini R ini untuk gear 4 ya, atau turbo. Kemudian yang ini untuk merepair mesin ya, untuk merepair mesin. Itu. Kemudian apa lagi ya? Mungkin dari sisi speedo ya, coba kita hidupkan motornya lagi. Speedonya kita hidupin lagi. Aduh, handphonenya mana tadi yang belum hidupin ya? Bentar guys ya. Handphone ayah mana tadi nak? Handphonenya nak? Oke, untuk speedonya ini malah handphonenya hilang guys. Nah, udah ketemu sebentar. Ini untuk ngidupinnya sebentar. Nah, ini speedonya untuk fiturnya ya. Di sini ada indikator baterai tentunya ya. Kemudian ada kecepatan. Kemudian ini oke, untuk kemudian ini posisi gear ya. Jadi ada gear 1 2 3 di sini.
Jadi kita bisa cek, kemudian ada ini ya tadi ya, indikator baterai, kemudian kecepatan ya kalau jalan. Kemudian ada lagi di sini fitur-fiturnya. Nah, ini contoh untuk di sebelah kiri ini kan sebenarnya handle coupling ya guys. Jadi di kiri ini sebenarnya handle coupling, tapi ini kita pakai untuk switch. Jadi dia kalau di coupling motornya nggak jalan, jadi kayak semacam coupling virtual gitu ya, coupling inilah, coupling buatan gitu ya, tapi sebenarnya ini matic gitu ya. Kemudian untuk rem depan tetap ya, tetap di kanan. Kemudian rem belakang ini tetap di kaki kanan. Ini kombinasi ini guys, dari rem mekanis dan elektris ya untuk yang rem depan. Kemudian untuk yang kaki kiri nggak ada ya, nggak fungsinya dimatikan. Kemudian ini juga dilengkapi dengan suara buatan. Coba kita dengerin guys suaranya guys. Jadi soundnya kita buatan ya, coba kita dengerin. Nah, kayak gitu guys. Cukup unik ya, lumayan untuk ngebuat motor yang clean gitu ya, dari motor yang cukup lama klasik gitu, kemudian diubah menjadi motor yang futuristik dan tentunya teknologi tinggi ya, karena sudah pakai IoT dan sebagainya. Mungkin oh ya, yang terakhir ya, untuk impresi berkendara, motornya sangat enteng. Jadi dia menggunakan mid drive 3 kW ya. Jadi untuk maksimum boncengan itu sekitar 100 ya, 150 bisa ya, untuk angkut 150 orang bisa. Gitu, dan gasnya enteng banget. Pokoknya beda banget ya dengan motor konvensional. Oke, mungkin gitu aja sedikit review terkait dengan Binter Mercy ya, konversi motor listrik Binter Mercy. Yang pengen tanya-tanya silahkan komen di bawah ya, dan jangan lupa subscribe ya. Thank you teman-teman yang udah nonton, kita jumpa lagi dengan video-video lainnya. Thank you.